sahabat-sahabat yang sedang menyimak kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran Ustazah dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini Ustazah ya kita akan membahas ini ya dengan tema melindungi generasi dari perilaku seks bebas ini ya. Apa ini karena mengantisipasi tahun baru besok ini Ustazah atau bagaimana? Jadi saya memutuskan untuk mengangkat topik ini itu satu sisi adalah suaranya apa ini? Sebentar Ustazah moga. Iya. Jadi bahwa kita paham dalam masa beberapa waktu yang akan datang ini memang akan ada perayaan tahun baru ya, yang seringkali kemudian ada dua momentum ya Mas Ishak ya, yang itu menjadi momentum naudzubillah ya, tapi memang harus kita akui itu adalah menjadi momentum perzinahan massal ya, tahunan itu. Yang pertama adalah momentum Valentine's Day ya, dalam rangka membuktikan kasih sayang, itu biasanya kemudian diikuti dengan ada aktivitas perzinahan yang kemudian terjadi di sana. Dan yang kedua adalah perayaan tahun baru ya. Sebenarnya ini adalah sebuah fenomena global ya, tidak hanya di Indonesia ya. Fenomena dua momentum itu memang di antara dua momentum yang secara global terjadi aktivitas perzinahan secara massal ya. Yang kalau kemudian bagi kita yang muslim tentu saja itu sesuatu yang tidak layak untuk kemudian menjadi budaya yang kita ikuti begitu ya. Nah, Masya Allah, itu satu sisi. Tapi sisi yang lain sebenarnya memang saya ingin sekalian menjadikan kesempatan pada kita on air pagi ini itu untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Ada WA, ada beberapa DM atau kemudian pesan-pesan pribadi yang disampaikan oleh dulu Victor ataupun para pendengar saya ya, ataupun kemudian juga teman-teman yang ada di sosmed itu yang minta agar saya membahaskan tentang bagaimana sih gambaran memberikan gambaran pendidikan seksual kepada anak atau generasi. Jadi ada yang bertanya begini, anak saya mulai kelas 3 itu sudah mulai sering di dalam perbincangan dengan teman-temannya itu ketika SD ini ya, itu yang membahas tentang menjodoh-jodohkan dia dengan temannya, lalu ada yang kemudian mengaku ini pacarnya ini dan seterusnya begitu ya. Kalau hari ini bahkan tidak sekedar begitu, masih saya sekedar menjodoh-jodohkan, bahkan pasti SD sudah ada yang kemudian hamil ataupun kemudian melahirkan, hari ini sudah ada. Masya Allah. Ya, tapi jadi sekalian kan ada banyak beragam pertanyaan yang seputar bagaimana kita melindungi generasi dari perilaku seks bebas, maka kemudian itu saya satukan dalam perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya Mas Ishak ya. Masya Allah. Nah, jadi kalau kemudian kita bicara bagaimana sebenarnya kita melindungi generasi dari perilaku seks bebas ini begitu ya. Hari ini perilaku seks bebas itu menjadi fenomena yang kalau kita mau coba tutup mata begitu ya mungkin kita merasa kayaknya masih jauh, kayaknya masih itu mungkin ada tapi bukan dari komunitas kami, mungkin bukan dari circle atau lingkungan kami. Padahal kalau kemudian kita mau membuka mata dan hati kita akan tahu bahwa fakta kerusakan generasi dalam hal pergaulan ini itu sudah pada batas yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya Mas Ishak ya. Dan tidak hanya ada pada circle-circle tertentu yang mungkin kita kira itu memang mereka para pelaku pergaulan bebas begitu. Ini kan kalau anak-anak kami mereka sekolahnya di sekolah-sekolah misalkan keagamaan dan seterusnya. Enggak. Saya sampaikan saya 15 tahun pernah melakukan pelayanan ya dalam bidang kesehatan di satu pusat pendidikan tinggi yang itu berbasis keagamaan. Artinya
bahkan mungkin bisa saya sebut itu pendidikan Islam begitu ya. Pendidikan tinggi lagi, berarti kan bukan mereka-mereka yang tidak berpendidikan ya. Ini pendidikan tinggi, pendidikan berbasis keagamaan lagi. Terkenal juga ya. Nggak usah dispesifikan ya. Nah, di situ kemudian beberapa kali begitu saya menemukan kasus yang itu sebenarnya merupakan buah atau tampilan dari ada persoalan pergaulan. Ada yang kemudian saya menemukan itu baru semester 1. Ternyata datang dengan gejala sifilis begitu ya. Yang kemudian ketika kita anamnesa, kita tanya, kita telusuri, kita ketahui bahwa itu akibat dari ini laki-laki yang kemudian dia melakukan perilaku seks beresiko ya, bergonta-ganti pasangan. Dan itu dengan siapa? Kalau saya kemudian dapatkan informasi pada saat itu bukan dengan sesama cewek gitu ya, sama cowok. Artinya atau kemudian saya nanya apakah ACDC juga gitu ya, dia bilang dengan cowok. Saya tanya apakah itu sejak di sini ataukah sejak sebelumnya, dia bilang sejak di sini. Tapi saya kurang yakin kalau itu sejak dari sini, maksudnya dari kampus itu tadi ya. Bisa jadi juga dari sebelumnya begitu ya, karena semester 1 sudah barusan saja kok sudah berpenyakit begitu ya. Ada juga yang kemudian yang semester akhir, ada dari kalangan pokoknya macam-macam. Artinya begini ya, kalau dari lingkungan yang menurut orang-orang itu kayaknya tidak mungkin saja itu ada, sebenarnya kita akan bisa menemukan fenomena yang bahkan jauh lebih parah daripada mereka-mereka yang tidak ada background atau backup, mungkin agak menjadi filter begitu loh ya. Pasti lebih parah begitu. Nah, dan memang beberapa data atau penelitian juga menunjukkan seperti itu, Mas Ishak ya. Bahkan ada, kalau misalnya di kota kita ini ya, di Surabaya ini ada juga satu survei spesifik begitu yang meneliti perilaku seksual mahasiswanya, begitu ya. Mahasiswanya itu adalah kampus yang mencetak guru dulunya itu. Nah, terkenalnya sebagai kampus yang mencetak guru. Nah, artinya kan kalau guru itu kan digugu dan ditiru. Nah, artinya yang diinginkan itu output dari pendidikan itu adalah mereka-mereka yang berperilaku yang bisa diteladani kan, ya, kebaikan. Ayo faktanya kemudian kita menemukan data jauh itu. Berbeda, ya. Ada penelitian itu di tahun lalu begitu. Bahkan di situ sampai bisa digambarkan, Mas Ishak. Mereka melakukan perilaku seks bebasnya itu di mana? Ada yang di lokasi kampus, ada di kos-kosan atau kontrakan, ada di tempat hiburan, ada di rumah, ada di bioskop, ya, ada di kafe, bahkan ada yang kemudian juga di kantor dan di mobil. Nah, tempat-tempat umum juga. Tempat-tempat umum juga. Artinya, nah kalau yang tempat terbuka saja mereka sudah mulai ada yang berani. Apalagi gitu. Nah, iya. Tertutup ya. Dan termasuk ketika kemudian fenomena tahun baru itu kan sering ketika selesai atau pasca perayaan tahun baru itu kemudian ditemukan ada banyak sekali berserakan peralatan dalam tanda kutip untuk melakukan zina massal tadi, apakah itu berupa alat kontrasepsi, kondom yang kemudian berserakan atau kemudian pelumas ataupun dan seterusnya itu ya. Nah, jadi ini faktanya harus diakui begitu loh, bahwa kita itu sudah sangat merasa miris ya dengan perilaku generasi yang sebenarnya itu tidak hanya pada generasi muda loh ini. Ini perilaku kerusakan pergaulan ini ya juga pada generasi tuanya gitu. Ini adalah sesuatu yang sangat miris, sangat parah. Dan yang kemudian kita sayangkan, perilaku seks bebas ini itu kan tidak berhenti hanya pada dia telah menabrak satu keharuman begitu ya. Tetapi kita yakin ketika sebuah keharuman itu dilakukan, kemaksiatan dilakukan, memang kan akan mengantarkan kepada implikasi berikutnya. Ya. Selanjutnya. Nah, di antara yang kemudian bisa kita lihat atau cermati itu adalah pertama itu akan mengantarkan kepada kehamilan tidak diinginkan, ya kan? Kehamilan tidak diinginkan itu juga tidak berhenti pada hamil tok saja gitulah. Faktanya kemudian karena mereka adalah orang-orang yang tidak pernah atau memang tidak siap untuk kemudian bertanggung jawab atas kehamilan atau calon anak yang kemudian menjadi buah dari perilaku seks
bebas mereka. Kan mereka cuma maunya kan senang-senang saja, tidak untuk hendak kemudian untuk mau selanjutnya. tidak ada. Ada jelas sebuah perilaku yang tidak bertanggung jawab tidak menginginkan ada konsekuensi tanggung jawab berikutnya kan begitu kan ya. Nah, sehingga kemudian mereka akhirnya kan melakukan aborsi. Nah, kehamilan tidak diinginkan di tahun 2022 ada penelitian dari Goodmansion Institute ya. Dikutip dalam laporan Stability tahun 2022 menyebut angka kehamilan tidak diinginkan di Indonesia itu antara 2015 sampai 2019 itu 40% dari jumlah kehamilan. Tinggi sekali kan berarti kan ya. 40%. Hampir separuhnya ya. Nah, itu mengapa kemudian ada korelasinya juga dengan kenapa kok di tahun 2022 Badan Peradilan Agama Badilak gitu itu banyak menerima ajuan dispensasi perkawinan. Artinya ada anak-anak yang sebenarnya belum boleh menikah itu kemudian mereka mengajukan dispensasi pernikahan. Ada sekitar 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada tahun 2022 di Indonesia itu. Dan dengan mayoritas diantaranya itu dikatakan di situ karena sudah ada kehamilan sebelumnya. Nah, itu satu sisi begitu ya. Ketika kemudian itu dipertahankan juga ada implikasinya karena mereka tidak siap, akhirnya juga itu menjadi sebuah kehamilan yang tidak terawat ya. Anak-anak yang kemudian dilahirkan itu juga mereka akhirnya tidak mendapatkan apa yang sebenarnya menjadi hak mereka karena kedua orang tuanya sendiri bukan orang-orang yang bertanggung jawab ya. Pernikahan mereka pun pernikahan yang terpaksa atau pernikahan yang karena kecelakaan juga tidak ada di situ sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Ya brokem, anak-anaknya akhirnya jadi korban. Atau seandainya kemudian mereka memilih untuk mengaborsi, itu juga jangan dikira itu bukan sebuah perilaku yang tidak beresiko. Ada banyak sekali kemudian resiko yang juga mengikuti aktivitas atau pilihan aborsi itu. Mulai dari kerusakan organ karena misalkan mereka melakukan aborsi akhirnya ngawur kan. Ada yang mengikut googling gitu kan ya. Oh, gimana caranya menggugurkan? Oh, dengan ini dia coba. Macam-macam itu. Ada yang dengan menyakiti secara fisik, dipukul-pukul, minum jamu ini, itu dipijat sana sini dan seterusnya. Yang itu kemudian bahkan bisa mengantarkan mereka pada perdarahan atau sampai pada yang ekstrim. Saya pernah dulu itu pada waktu zaman saya sekolah dulu ya sudah berapa 25 tahunan yang lalu gitu ya, 30 tahunan yang lalu itu sampai mereka ada yang memasukkan barang benda tajam begitu ya mencoba ke dalam rahimnya itu untuk ngawur begitu ya, dan itu akhirnya malah infeksi, malah kemudian harus diangkat dan itu malah memunculkan resiko dia mungkin tidak akan bisa bereproduksi lagi di lain waktu dan juga mungkin mati kan begitu kan ya. Kantong rahimnya diangkat. Iya kalau udah infeksi yang nggak bisa diselamatkan kan harus diangkat gitu Mas. Nah itu sisi yang lain itu juga sangat ada infeksi menular seksual yang mengintai gitu ya. Infeksi menular seksual yang mengintai, apakah itu sifilis, apakah itu HIV, AIDS dan seterusnya. Banyak lah itu ya. Tapi kita tidak mau fokus ke sananya. Nah, saya ingin tadi menyampaikan itu karena apa? Untuk memberikan sebuah gambaran bahwa situasi seperti itu gitu ya. Itu bukan situasi yang baik gitu loh. Jangan kemudian mengira itu juga masalah kecil gitu. Enggak, itu sesuatu yang besar. Bayangkan kalau kemudian kita menjumpai anak-anak kita itu kemudian menjadi orang-orang yang duduk di pesakitan karena karena melakukan kriminalitas atau karena dia sakit yang kemudian tidak bisa ngapa-ngapain, kualitas hidupnya seperti itu, padahal mereka generasi muda gitu deh. Dan terlebih lanjut bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak hanya membawa pada kesengsaraan di dunia ini begitu Mas Ishak, tapi juga di akhirat. Di sebuah hadis Rasul menyampaikan satu ancaman ya, yang itu menjadi peringatan buat kita semua. Ketika Rasulullah SAW bersabda, tidaklah nampak perbuatan keji atau zina di satu kaum sehingga dilakukan itu secara terang-terangan. Secara terang-terangan ini kan ya itu tadi di mobil, mungkin pada wilayah-wilayah atau negara-negara tertentu itu yang penganut ide liberalisme, malah taman-taman umum itu, jalan-jalan umum itu menjadi biasa. Nah, sekarang kan kalau kita juga sudah mulai ada loh itu kebun-kebun, semak-semak gitu ya yang mulai dan itu sudah mulai ada begitu. Nah, jadi ketika satu perbuatan zina itu dilakukan secara terang-terangan di satu kaum ya,
tidak nampak itu seperti itu, kecuali artinya penekanan bahwa kalau sampai itu terjadi, Rasul mengatakan akan tersebar di tengah-tengah mereka itu taun atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ada ancaman kalau kemudian perilaku zina itu merajalela, akan ada muncul penyakit-penyakit yang bahkan bisa jadi wabah. Ya itu pernah ada. HIV AIDS itu hari ini kita juga sudah mendapati, itu sudah sekian puluh tahun ya, tapi tidak berhasil juga untuk kemudian kita stop mungkin, atau kita bikin kondisinya stagnan. Kalau stagnan atau macet gitu ya, mandek jumlah pelaku, jumlah penderita HIV AIDS-nya itu kan mestinya kan, kalau kemudian semakin lama semakin penderita-penderita yang sudah fasenya AIDS itu kan kemudian meninggal, kan mestinya berkurang gitu ya. Tapi faktanya kan enggak, ini malah bertambah, seluruh dunia juga malah bertambah. Jadi ancaman yang pertama adalah munculnya penyakit, yang kedua adalah di hadis riwayat Hakim, Baihaqi dan At-Tabrani, Rasul mengatakan jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka. Nah ini kan jadi berarti kan ketika satu kemaksiatan itu seperti itu, secara khusus disebutkan di situ zina dan riba, itu seolah-olah mereka menghalalkan Allah untuk menurunkan azab atas diri mereka. Nah ini kita juga mendapatkan penjelasan yang sama di dalam firman Allah yang wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Memang ada fitnah atau kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, seperti musibah, seperti bencana, yang itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja secara khusus. Artinya bukan hanya pelakunya gitu loh, siapapun itu, apa terutama ketika kemudian kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita tidak melakukan aktivitas untuk mencegahnya, mengingatkan mereka-mereka yang telah melakukan keharuman tadi. Maka inilah sebenarnya kepentingannya gitu loh Mas Isan. Kita itu ingin kita semua selamat, kita ingin menyelamatkan generasi kita dari apa yang bisa merusak mereka. Kita menginginkan juga kita semua, masyarakat kita itu dalam keadaan tidak dimurkai oleh Allah gitu. Nah, bagaimana bagaimana tuntunan Islam ya? Kita langsung saja bertanya pada tuntunan Islam, karena memang konsekuensi pengakuan kita itu kita adalah muslim, ya kita harusnya hidup bersama Islam. Kan begitu kan Mas Isa ya? Itu sudah menjadi sesuatu yang harus difahami oleh siapapun begitu. Nah, di dalam Islam kita akan menemukan tuntunan di dalam surat Al-Isra 32 itu Allah berfirman, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati aktivitas zina, karena dia adalah perbuatan yang keji, fahisyah ya, wasa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Jadi di situ ada larangan ya, ada larangan untuk mendekati aktivitas zina ya, mendekati saja itu sudah dilarang. Mafhum muwafaqahnya, mafhum berikutnya itu lah, kalau mendekati saja itu tidak boleh, aktivitas yang mendekati, apalagi kemudian zinanya gitu ya. Jadi kalau zinanya itu adalah masuknya pertemuan antara alat kelaminnya perempuan atau laki dengan laki dan seterusnya itu dalam aktivitas seksual, maka aktivitas mendekatinya mulai dari mojoknya ya, mojoknya, gombal-gombalannya, misalkan membuka auratnya dan seterusnya, di situ tuh bagian dari aktivitas mendekati zina. Inilah mengapa dari dalil yang sama kemudian kita dapatkan di dalam Islam itu memang tidak boleh ada aktivitas yang spesifik antara dua orang manusia. Saya hari ini mau bicara laki perempuan, faktanya pacaran hari ini tuh sudah tidak hanya laki perempuan, gitu ya. Ya. Masa tidak hanya begitu gitu loh. Bisa laki-laki. Nah, kalau kemudian ada dua makhluk, dua manusia yang kemudian dia kemudian melakukan aktivitas saling merangsang aspek feminitas dan maskulinitasnya dalam aktivitas yang sifatnya private seperti itu. Biasanya kan ada pada aktivitas kayak pacaran dan seterusnya. Maka di situ termasuk bagian yang diharamkan, kan begitu ya. Nah, jadi itu termasuk di dalam zina itu juga ada liwat ya hari ini itu ya. Liwat itu homoseksual ya. Ataupun kemudian juga aktivitas juga diharamkan itu keharaman lesbianisme. Jadi kalau liwat itu adalah perbuatan seperti kaum Nabi Lut ya, bahwa Rasul bersabda Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Itu diulang sampai 3 kali dalam hadis riwayat Ahmad.
Ataupun juga kemudian termasuk yang namanya perilaku seks bebas itu selain zina, selain liwat atau homoseksual atau gay tadi, juga lesbianisme itu juga ada kahromannya. Kalau lesbianisme itu dalam kitab fikih disebut sebagai istilahnya as-sihhak atau musahaqah ya. Ini juga nggak ada khilafiyah di kalangan para fuqaha bahwa lesbianisme pun hukumnya haram. Itu perempuan sama perempuan ya? Iya begitu ya. Itu Rasulullah dalilnya diantaranya adalah sabda Rasulullah yang bersabda as-sihhaku zinan nisa bainahun ya. Lesbianisme itu seperti zina tapi di antara para wanita begitu ya. Ini hadis riwayat Tabrani. Nah, jadi apa saja yang masuk dalam kategori seks bebas itu gitu ya, saya mau reviewkan. Bebas di sini maknanya adalah tidak terikat kepada tuntunan Islam. Nah, tidak terikat kepada, tidak nurut, tidak mengikuti apa yang menjadi tuntunan gitu. Islam gitu kan ya. Dia adalah aktivitas seksual yang diharamkan dalam Islam. Nah, statusnya kalau kemudian itu merupakan pelanggaran terhadap syariah, itu Islam memandangi seperti apa? Itu adalah kriminalitas, itu adalah jarimah atau kriminalitas itu berhak dijatuhi sanksi, bahkan nggak hanya di akhirat tapi juga di dunia loh, oleh negara. Dua-duanya itu. Jadi dia bisa dilakukan atau menimpa orang dewasa atau oleh orang dewasa atau menimpa orang dewasa, ataupun kalau hari ini itu juga bisa menimpa anak-anak. Menimpa anak-anak. Nanti bedakan dengan kalau misalkan anak-anak itu tadi adalah korban yang dipaksa atau diperkosa ya. Tentu saja itu tidak terkategori orang dalam paksaan, itu tidak dalam kategori yang kemudian akan dihisab ya kalau dia dipaksa begitu. Nah, termasuk perilaku seks bebas ini dia melakukannya itu dalam keadaan suka sama suka atau terpaksa dalam tanda kutip. Sebenarnya bukan terpaksa. Misalnya orang itu kalau suka sama suka di sini maknanya itu dengan konsen ya, atau dia sekalipun tidak suka sama suka, tapi sebenarnya dia membiarkan atau meridhoinya terjadi ya. Misalkan kalau itu adalah menjadi semacam profesinya gitu loh, masih saja bukan karena dia suka gitu, jadi gak gratisan, sama saja gitu, mau komersil mau non komersil, itu perilaku seks seperti tadi itu sama-sama haram gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian perilaku seksual yang salah itu seperti apa? Satu, berarti dia dilakukan di luar lembaga pernikahan, itu yang kita sebut sebagai zina. Dua, yang kemudian hari ini itu dipropagandakan sebagai bebas orientasi seksual. Nah, jadi tidak hanya dengan lawan jenis, bisa homoseks, bisa lesbian, bisa pakai benda gitu ya, fetihisme, ada kan orang-orang begitu, atau bisa yang itu kemudian para predator anak dalam bentuk pedofilia, atau misalkan dengan binatang, sama haramnya semua, atau dengan mayat misalnya begitu, ada juga nekrofilia. Nah, ataupun kemudian dari sisi teknik pemuasannya yang kemudian tidak dibolehkan, meskipun misalkan suami istri, tetapi kan di situ ada larangan melakukan suami mendekati istrinya dari jalan belakang seperti kaum Sodom. Nah, itu juga ketika itu dilakukan berarti itu sesuatu yang juga diharamkan begitu. Nah, lalu bagaimana kita mau melindungi generasi ini dari perilaku seks bebas ini? Begini ya. Jadi yang pertama kita paham apa yang ditampakkan oleh anak-anak kita dalam bentuk perilaku pergaulan mereka, termasuk juga perilaku mereka dalam memenuhi naluri seksual ini, itu sebenarnya adalah cerminan dari pemahaman yang mereka punya. Ya, itu harus kita pahami. Jadi kalau kita menginginkan tampilan anak-anak atau generasi kita itu adalah anak-anak yang solih, yang dia terkoneksi dengan Tuhannya, maksudnya beriman kepada Allah, lalu dia paham bahwa dia itu hidup adalah untuk melaksanakan dan menjalani seluruh episode hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah, termasuk di sana dia akhirnya menjadi hamba yang rajin untuk sholat, yang berusaha mendekat kepada Allah dalam bentuk aktivitas taqarrub ilallah. Dia menjaga hubungan dengan orang tuanya, ada birrul walidain atau berbakti pada orang tua yang dia sempurnakan. Dia juga kemudian misalkan menjadi anak yang terpercaya, lisannya itu lisan yang jujur, perilakunya perilaku yang
yang kemudian menunjukkan ketinggian gitu dan seterusnya. Misalnya kalau kita menginginkan itu, maka itu semua seperti yang saya ulang-ulang selalu dalam pohon kepribadian anak kita itu adalah statusnya buah ya. Buah yang kita panen, buah yang kita petik. Kalau kemudian kita menginginkan buah itu yang kita panen, yang dihasilkan dari pohon itu, maka tidak bisa tidak langkah pertamanya adalah kita membangun, menanam pohonnya. Menanam pohon kepribadian Islam anak itu. Kita tidak bisa membeli itu di pasar, gitu tidak bisa. Karena kalau kemudian seperti itu kan berarti tidak akan bisa selamanya, gitu kan ya. Yang kita inginkan ini seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim 24, 25, 26 itu ya, yang bahwa kalau pohon, perumpamaan kalimat yang baik itu kan seperti pohon yang baik ya, dia akarnya menghujam ke tanah, menumbuhkan pohon yang batangnya gitu ya, sampai cabang-cabang itu menjulang tinggi ke langit, lalu dia menghasilkan buah yang tidak kenal musim, bisa dipanen tidak kenal musim. Artinya kebaikan itu tuh kapanpun mau ada orang tua yang tidak ada orang tuanya, dia tidak berzina, ada orang tua yang tidak ada orang tuanya, dia di kos-kosan atau di kampus ataukah di rumah ataukah di jalan, dia tidak akan kemudian meninggalkan sholat, dia tidak akan kemudian melakukan keharuman misalkan. Itu maksudnya buah yang dipanen tanpa kenal musim. Nah, kalau kemudian yang seperti itu yang kita inginkan, maka itu berarti kita tanam pohonnya. Nah, menanam pohon kepribadian Islam anak itu berawal dari kita menanam benihnya. Benihnya itu adalah tauhidullah, keimanan dia kepada Allah. Berasal dari keimanan dia kepada Allah, itulah nanti yang akan membuat dia itu ngerti bahwa saya ini hamba yang diciptakan oleh Allah, bukan tanpa sengaja, bukan kebetulan ya, tiba-tiba nggak ada maksudnya, enggak, tetapi sebagaimana Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi saya itu diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta dan sekaligus Al-Mudabbir, itu yang memberikan pengaturan kepada kita untuk hidup itu kemudian harus kita ikuti tuntunannya selama kita menjalani hidup, dan nanti itu akan kita pertanggungjawabkan lagi kepada Allah saat kita disuruh Allah pulang kembali kepada Allah, kan begitu kan ya. Nah, disitulah kemudian yang akan menjaga sang anak. Kalau begitu selama saya hidup, tugas saya adalah menjalani hidup saya sesuai dengan tuntunan Allah. Saya harus pertimbangkan halal haramnya. Saya harus tanya apakah itu baik dan buruk dalam pandangan Islam, ataukah itu terpuji ataukah tidak, ataukah tercela. Itu tanya kepada Islam. Dari situ ya nanti kemudian akan menuntun anak-anak kita tahu cara hidupnya dia. Ditambah kemudian yang berikutnya adalah kita kasih modal anak-anak itu tadi dengan pemahaman yang mereka butuhkan, yang akan menuntun tadi, namanya sakofa Islam, fikih, hukum-hukum, pengaturan terkait dengan amal mereka. Itu modal pertama. Itu modal yang kedua. Tadi kan akidah ya. Yang kedua. Akidah itu kan benihnya, nanti tertanam kan akan muncul pohonnya. Nah, yang akan mengokohkannya itu adalah kita kemudian mendidik mereka sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya dengan install sakofa, karena namanya kepribadian Islam itu terdiri dari pola pikir dan pola sikap, Mas Ishak. Ya, yang nampak kita lihat itu kan tampilan sikap, sifat, amal. Tapi sebenarnya itu berawal dari pemahaman yang dia punya, gitu loh. Ya kan? Pemahaman itu dibentuk oleh proses berpikir. Nah, proses berpikir itu selalu saya sampaikan, proses berpikir itu melibatkan 4 komponen. Ada fakta yang hendak difikirkan, fakta yang hendak difikirkan itu ditangkap oleh indera kita, dibawa ke otak kita, gitu kan ya. Di dalam otak kita itu kemudian ditafsiri oleh informasi yang tepat, yang benar, itu yang akan menentukan kesimpulan yang benar. Nah, informasi ini yang kemudian harus kita install, harus kita kasih pemahaman yang benar itu. Gini loh cara bergaul, begini loh kalau kamu itu kemudian menghadapi misalkan hambatan, menghadapi cobaan, begini loh cara kamu memulai satu pembicaraan dengan sesama temanmu atau dengan orang tua, begini cara bergaul. Itu namanya install semuanya ya, install sakofa. Begini cara kamu berpakaian, begini cara kamu makan, semua itu disampaikan. Nah, itu. Jadi dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan profil pohon kepribadian Islam anak kita yang kemudian akan kuat. Tapi itu masih butuh backup berikutnya. Karena ini kan masih pohonnya saja. Lah pohon ini kan tumbuh di tanah, di udara yang butuh air, ada lingkungan kondusif yang dia butuhkan. Lingkungan kondusif yang dia butuhkan itu adalah lingkungan masyarakat tempat dia tinggal. Masyarakat yang
yang menjadi alam, yang menjadi tempat dia tumbuh dan berkembang itu juga harus kondusif bagi tumbuh kembangnya kepribadian Islam yang baik tadi. Makanya kalau di tengah masyarakat itu tadi itu banyak beredar gitu misalkan ya pemikiran-pemikiran rusak, konten-konten porno aksi, pornografi itu diproduksi bahkan massal masif gitu ya, mendera generasi kita sampai pada level anak yang usia dini sekalipun tanpa ada proteksi, ya pasti itu akan juga berpengaruh begitu loh, akan berpengaruh kepada mereka. Maka ketika kita bicarakan melindungi generasi dari kerusakan pergaulan, itu tidak hanya urusannya kita mendidik anak-anak kita secara personal untuk punya pribadi kuat, tapi kita juga harus mewujudkan sebuah lingkungan masyarakat yang kondusif. Di situ diterapkan aturan-aturan yang sejalan dengan sandaran membangun kepribadian tadi. Ya tadi kan akidah Islam, ini juga masyarakat yang kemudian juga menjadikan akidah Islam dan aturan-aturan dari Tuhan, dari Allah itu sebagai yang mengatur interaksi gitu ya. Nah, ditambah kemudian di situ di masyarakat itu ada yang namanya karakter amar ma'ruf nahi munkar kalau dalam Islam. Ada kewajiban untuk saling mengingatkan, saling memberi nasihat, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak boleh yang kemudian di situ itu cuek atau egois ya. Masyarakat Islam itu tidak masyarakat egois. Itu dari sisi secara umumnya Mas Ishak ya. Kita menyiapkan orang dan juga menyiapkan sistem kondusifnya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya menyiapkan anak-anak kita terkait dengan pendidikan seksual ini, apa ada sih pendidikan seksual dalam Islam? Nah, kan gitu kan ya. Kalau yang dimaksudkan itu pendidikan seksual itu sama dengan hanya teknik-teknik bagaimana melakukan aktivitas seksual hubungan layaknya suami istri seperti bukunya Kama Sutra dan seterusnya, itu bukan bagian yang kemudian menjadi sesuatu yang perlu kemudian diajarkan gitu ya. Itu bukan sesuatu yang bahkan seandainya nggak diajarkan pun itu pasti manusia itu akan sampai kepada pengetahuannya untuk kemudian dia bisa menemukan itu. Nah, jadi kalau yang dimaksud pendidikan seksual di sini ini sebenarnya adalah dia bagian tak terpisahkan dari proses kita membentuk sahsia Islam anak, pembentukan kepribadian Islam anak. Itu satu ya. Jadi dia mulai dari penanaman akidah tadi, lalu kemudian membuat mereka terikat kepada hukum syara, baik itu hukum-hukum masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah. Nah, yang berikutnya bahwa materi kajian yang kemudian disampaikan di dalam pendidikan seksual itu apa? Sebenarnya itu adalah bagian dari fikih Islam. Misalkan ketika kita menerangkan kepada anak-anak kita tentang identitas kamu laki-laki, kamu perempuan. Kalau laki-laki itu punya karakter alat reproduksi seperti ini, perempuan seperti ini. Bagaimana cara membersihkan ketika menerangkan tentang najis, tidak najis, bagaimana mensucikan, bagaimana kemudian tanda-tanda ketika seorang itu balik, kan begitu ya. Itu sebenarnya bagian penjelasan fikih semua. Tapi itu kalau hari ini itu di antara materi-materi yang ada di dalam pendidikan seksual ya. Ataupun kemudian ada yang kemudian menyebutnya hari-hari ini dengan pendidikan kesehatan reproduksi kalau dilihat dari aspek kesehatannya saja gitu ya. Nah, kalau kita tidak semata-mata hendak mewujudkan agar alat reproduksi tetap sehat, tidak begitu. Dalam Islam itu ketika kemudian kita tadi itu menyampaikan pendidikan seksual yang itu bagian tak terpisahkan dari proses membentuk kepribadian Islam anak kita, yang itu sandarannya atau asasnya itu keimanan, memahamkan jati diri mereka siapa, apa tujuan hidupnya, bagaimana dia meraih tujuannya, kan gitu kan ya. Lalu materi-materi itu adalah fikih-fikih yang berkaitan dengan hal tersebut dan disampaikannya berbasis usia. Tujuan dari penyampaian atau pendidikan seks ini itu apa? Itu adalah agar dia, maksudnya generasi-generasi muslim itu memiliki perilaku seksual yang bertanggung jawab, dalam arti bisa dia bertanggungjawaban kepada Allah sang penciptanya ya. Dan sang pencipta seluruh alat reproduksi dia tadi gitu loh. Ya, seluruhnya berarti. Bukan gini kan, hari ini makna tanggung jawab itu gimana Mas Ishak? Kan nggak gitu, bukan bertanggung jawabnya kepada Allah, tapi tanggung jawab itu kalau misalkan nanti hamil, nggak apa saya tanggung jawab, maksudnya apa? Mau menikahi, begitu kan ya? Mau, iya, tapi meskipun bagaimana Anda bilang itu ada aktivitas yang bertanggung jawab kalau bahwa
Anda Awalnya. itu hidup saja itu sebenarnya diberi oleh Allah, termasuk kemudian naluri-naluri seksual itu tadi itu, termasuk organ-organ reproduksi itu Allah yang telah memberikan kepada Anda. Ketika kemudian diminta untuk menggunakannya sebagaimana tujuan Anda diciptakan, kok tambah Anda tidak lakukan itu? Di mana letak tanggung jawabnya? Tidak bertanggung jawab itu, gitu loh. Meskipun mereka mengklaim tanggung jawab, wah itu enggak kayak gitu ya. Di awal itu tadi. Ya, jadi enggak kemudian seperti itu. Jadi di situ nanti maka akan sangat lekat dengan halal haram itu Mas Isak. Nah, ini ya sudah mepet ya? Iya. Kita iklan dulu kah? Iya. Oh, baik Kita ya. rehat. Saya hentikan dulu di situ ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Baik, Ustaz tadi. Baik, dulu Victor jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syar Al Victor. Iklan dulu. Iya. Sampean ingin solusinya, ya ikut wakaf Al-Quran saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai penerang hidup. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pembimbing dalam rumah. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai tuntunan dan panutan dalam kamu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan karena Al-Quran itu sebagai solusi dari semua masalah yang sedang hadapi, karena hakikatnya semua masalah itu akan selesai atas pitulungi Allah karena barokahnya Al-Quran. Maka ikuti program wakaf Al-Quran dari Radio Editor, pasti dan pasti barokah selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih sayang terhadap orang-orang yang Anda cintai dengan mengikuti wakaf Al-Quran atas nama mereka. Al-Futur FM membuat kesempatan untuk Anda wakaf Al-Quran atas nama orang-orang tercinta Anda. Infak satu mushaf Al-Quran 150. Ada pertanyaan masuk enggak? Menyapa. Ini Belum. tadi. Ada 2, ada 3 orang tapi menyapa semuanya. Oh, nyapa. Iya. Pada jam kerja atau bisa hadir di Radio Televisi Jalan Raya Jember. Alhamdulillah sangat bermanfaat perbincangan hari ini. Tadi menyapa. Ya, baik dulu Victor, mari kita lanjutkan ngaji kita ya dengan judul Melindungi Generasi dari Perilaku Seks Bebas ya oleh Dr. Ustazah Haja Faiza Rosyidah, Master Kedokteran Tropis. Baik, Ya. Ustazah, mari kita lanjutkan kembali. Ustazah. Ya, kita lanjutkan sedikit ya, agak cepat mungkin ya, biar ada kesempatan untuk dialog ya. Jadi apa saja yang kemudian kita sampaikan? Tadi kan saya sampaikan bahwa materinya itu sebenarnya bagian dari fikih Islam yang diberikan sesuai dengan usia atau tahapannya, perkembangan dan tumbuh dan kembangnya anak. Yang pertama, prinsip pertama itu adalah kita harus mengenalkan anak-anak kita kepada Allah Al-Khaliqnya, gitu kan ya, pencipta dia dan juga alam semesta ini, termasuk seluruh modal potensi apapun yang dia punya, termasuk alat-alat reproduksinya. Itu dia tahu bahwa itu ciptaan Allah, dan tadi itu semuanya itu harus kemudian diatur, harus kemudian dipenuhi. Kalau ada kebutuhan termasuk butuh makan, minum, apapun ya, itu harus dipenuhi sesuai dengan tuntunan dari Allah.
Lalu yang kedua, bahwa Allah yang telah menciptakan dia itu memang menciptakan manusia itu dalam jenis laki-laki dan perempuan. Dan ketika diciptakan oleh Allah diciptakan ada laki-laki dan perempuan, itu ya memang berbeda karakternya. Artinya memang kita tuh ngajarkan sejak dini pada anak-anak kita itu memang ada laki-laki, ada perempuan gitu loh. Bukan untuk kemudian disama-samakan atau kamu itu sejak pertama lahir tuh netral, gak membawa identitas apapun atau jenis kelamin apapun. Nanti bebas. Enggak, nanti kamu tinggal memilih saja. Enggak, itu memang Allah menciptakannya ada jenis laki-laki dan perempuan dan karakternya memang berbeda. Masya Allah. Ya, kalau di dalam surat Ali Imran 36 itu, walaisa dzakaru kal untha, Allah mengatakan bahwa beda memang antara laki dan perempuan itu, begitu, tidak sama. Dan itu adalah pandangan yang sangat adil, begitu ya. Ketika Isa memandang laki-laki dan perempuan itu dari aspek kemanusiaannya, maka kita menemukan pandangan Islam itu sama. Laki perempuan itu dari sisi manusia ya sama, gitu ya, hamba Allah yang sama. Sehingga ketika kemudian dia diberikan taklifnya sama, kewajiban sholat, kewajiban menuntut ilmu. Kalau mereka kemudian tidak melakukannya, juga sama-sama mendapatkan sanksi dan mendapatkan ancaman sama. Perintah untuk sama-sama tidak berzina. Kalau ada yang melanggarnya kemudian akan sama-sama mendapatkan hukuman, itu sama, begitu loh ya. Jadi tidak kemudian yang laki-laki nggak harus jujur, kalau yang perempuan harus jujur. Nggak ada begitu. Yang laki-laki harus kemudian menutup aurat, yang perempuan enggak, semuanya sama. Tetapi ketika kemudian Allah memandang atau Islam itu memandang kepada aspek feminitas atau maskulinitasnya. Jadi laki perempuan itu kan ada aspek manusianya, dan tapi ada aspek feminitas atau maskulinitasnya. Ketika yang dipandang itu adalah aspek feminitas dan maskulinitasnya, maka di situ Allah memberikan taklif yang berbeda. Rahim, produksi air susu itu hanya ada pada ibu saja. Maka di situ ada hukum-hukum yang berbeda. Ada hukum tentang haid, ada hukum tentang kehamilan, ada hukum tentang kelahiran, ada hukum tentang hadonah, persusuan, rodoah, itu hanya ada pada perempuan. Sementara kemudian ada hukum-hukum khusus terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan perlindungan, tentang perwalian ya, yang dia itu kemudian harus para laki-laki, para bapak itu menjadi wali, menjadi para pemimpin yang kemudian berkewajiban untuk menjaga ya keamanan, yang kemuliaan, ya kemudian nafkah dari istri dan juga anak-anaknya itu ditetapkan kepada para bapak, begitu kan ya. Jadi memang sangat adil dan manusiawi pandangan Islam kepada laki dan perempuan ini. Jadi tidak kemudian seperti pandangannya feminis yang kemudian seolah-olah memandang laki-laki itu kayak musuhnya gitu ya, musuhan aja gitu ya, tidak ada gitu ya. Mereka itu adalah di dalam pandangan Islam itu siapa yang paling mulia bukan karena laki-lakinya, bukan karena perempuannya, bukan karena dia jadi pemimpin lalu satunya jadi rakyat itu yang dipimpin, tapi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu siapa? Yang paling takwa. Suami meskipun ditetapkan oleh Allah sebagai kepala rumah tangga, kalau tidak takwa itu enggak kemudian lebih mulia daripada istri ataupun anak yang dipimpin tapi mereka bertakwa, kan begitu kan ya. Sebaliknya juga begitu, istri posisinya itu sebagai al-warbatul bait, meskipun dia ditetapkan oleh Allah itu ibu, itu posisinya sangat mulia, surga di bawah telapak kaki ibu, tapi kalau kemudian dia jadi ibu yang enggak bertakwa, anak itu tambah disiksa, tambah ditelantarkan, yang enggak kemudian atau menjadi mulia gitu loh. Meskipun sebenarnya punya potensi jadi makhluk yang paling dimuliakan dan dihormati oleh anak-anaknya gitu kan ya. Nah itu satu ya, kita satu atau dua ya, kenalkan bahwa Allah yang menciptakan itu memang menciptakan laki perempuan dan memang karakternya berbeda. Lalu kemudian kita sampaikan bahwa anak itu ada masa di mana mereka harus mengenal batasan-batasan aurat, ya kan? Nah, ada waktu-waktu aurat, ada perintah untuk memisahkan tempat tidur mereka. Pada waktu anak itu sudah usia 7 tahun, itu harus dipisah tempat tidurnya. Dipisah sama saudaranya, mau laki perempuan dipisah. Tidur itu maksudnya dipisah tempat tidurnya itu adalah tidak satu kasur atau tidak satu selimut atau tidak satu kasur plus satu selimut. Nah, karena realitas
satu pembaringan itu maknanya itu bisa satu kasur Nggih. atau Satu maunya 2 kasur tapi masih satu selimut, sama saja itu sebenarnya. Atau satu kasur dan satu selimut. Jadi dipisahkan. Mungkin kalau kamarnya satu, laki sama laki boleh, tapi mungkin susun gitu ya. Makanya kalau misalnya di pondok pesantren juga milih yang kasurnya itu emang terpisah gitu. Nah, itu misalkan disusun atau bed yang berdampingan tapi tidak satu tempat gitu ya. Makanya tidak boleh juga tidur dalam satu selimut, itu juga bagian dari sama dengan tidur dalam satu pembaringan. Itu di hadis riwayat Abu Daud, Rasul menyampaikan, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun, pukullah jika mereka sudah berumur 10 tahun tapi belum melakukan itu, dan pisahkan tempat tidur mereka. Itu kan diperintahkan memisahkan tempat tidur mereka. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah tadi itu ya, ada konsep tentang kehidupan khusus dan kehidupan umum di dalam Islam itu. Artinya kehidupan khusus itu gini. Kalau kehidupan umum itu adalah kehidupan yang kalau kita mau memasukinya kita tidak perlu izin. Tapi kalau kehidupan khusus, kalau kita mau memasukinya kita membutuhkan izin. Misalkan kalau kehidupan umum itu kita mau jalan-jalan di jalan umum. Kita ke masjid, kita ke gedung-gedung yang itu layanan publik umum. Kita masuknya nggak perlu izin. Kita naik bemo, itu kehidupan umum. Tetapi kalau misalkan kita mau memasuki rumah seseorang, memasuki kamar seseorang, memasuki rumah pribadi, mobil atau kendaraan pribadi, itu kan nggak bisa tanpa izin. Maka itu adalah hayatul khos, kehidupan khusus. Yang butuh izin masuk ke situ berarti kehidupan khusus. Nah, di kehidupan khusus itu kita tidak boleh kemudian berkholwat. Nah, tidak boleh kemudian hanya berdua saja. Nah, itu kan diperkenalkan istilah atau penjelasan tentang kholwat. Kholwat itu adalah kita mojok, anak-anak kita mojok, atau kita ini hukumnya untuk kita juga, tidak hanya anak-anak kita ya. Mojoknya seorang laki perempuan dalam satu forum, satu bentuk pertemuan yang tidak memungkinkan orang ketiga masuk tanpa izin keduanya. Jadi meskipun tempatnya itu nggak di tempat khusus ya, itu bisa kategori mojok loh. Misalkan kita ke diskotik gitu ya, ada orang yang begitu kan ya, atau ke resto, tapi dia memang milih mojok. Pernah kan ada viral juga di kafe, di warung loh bisa zina. Berarti kan itu ada sebuah situasi di mana mereka bisa mojok gitu. Mojok itu kholwat ya dalam bahasa fikihnya. Haram hukumnya begitu. Yang kemudian tidak bisa orang ketiga masuk tanpa seizinnya. Lalu kemudian dia merasa aman gitu. Itu nggak boleh. Nah, ikhtilat, kalau ikhtilat itu jadi kita itu ketika diajari bahwa ada kehidupan khusus dan kehidupan umum, dan juga kita diajari dalam Islam itu kehidupan laki-laki dan perempuan itu pada asalnya terpisah, mereka boleh bertemu kalau dalam rangka kemaslahatan. Jadi seperti contohnya kalau di masjid itu kan ya, laki sendiri, perempuan sendiri. Mereka boleh bertemu untuk hal-hal yang sifatnya kemaslahatan, seperti belajar mengajar, dosen dengan murid boleh, dokter dengan pasien misalkan, pedagang dengan pembeli. Ada keperluan itu dibolehkan. Tapi keperluannya sebatas itu tadi. Setelah itu selesai. Jadi nggak dipanjang-panjangkan. Misalkan saya beli, misalkan Mas Ishak ini pedagang gitu ya, saya beli obat nyamuk gitu ya. Lalu selesai saya beli obat nyamuk, selesai. Tidak kemudian pakai ditambah-tambahi. Hari ini kok tampilannya kelihatan segar, kelihatan begini, kelihatan begitu. Yang itu sifatnya sudah perbincangan yang sifatnya private, nggak ada urusannya dengan kemaslahatan kemaslahatan umat yang tidak kita realisir, kemaslahatan kita yang mau kita realisir. Jadi di situ itu waktu jual belinya yang syar'i tadi boleh, tapi ketika kemudian masuk ke dalam interaksi yang sifatnya sudah aku dan kau tadi, ya, komentar-komentar yang sifatnya spesifik, bahkan mengomentari kefemininan atau kemaskulinitasan seseorang, itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Nah, kayak gini nih kan kadang-kadang bahkan orang dewasa pun nggak ngerti loh, itu rambu-rambu pergaulan dalam Islam seperti itu. Ya. Nah, jadi asalnya adalah terpisah. Ikhtilat boleh pertemuan tadi kalau dalam pertemuan yang sifatnya hajah syar'i kan gitu kan, dan setelah selesai berpisah lagi kembali ke tempat masing-masing, nggak dipanjang-panjangkan. Jadi tidak ada ceritanya di situ, curhat-curhatan, ceblek-ceblekan, cerita tertawa sama-sama sambil kayak guyon-guyon begitu itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, lalu yang berikutnya
kita juga harus mengenalkan rasa malu kepada anak-anak kita, sembari kita juga memperkenalkan batasan aurat yang mereka boleh terlihat. Penting sekali nih ya. Iya. Rasa malu ini, Jadi kalau kemudian dia nggak ngerti rasa malu gitu ya, terlihat sesuatu yang itu sebenarnya aurat, itu dia bahkan kehilangan sensitivitas, kontrol diri atau rasa untuk tidak mau terlihat kan begitu kan ya. Akhirnya seperti yang kita lihat hari ini lah ya, ada banyak yang kemudian auratnya itu kemana-mana begitu. Jadi bahkan itu tuh termasuk ditanamkan sejak dini. Mereka harus dibiasakan nggak mudah-mudah bertelanjang di depan orang lain meskipun masih kecil. Keluar dari kamar mandi gitu kan ya, ya nggak terus dibiarkan sampai ke ruang-ruang tamu, sampai lari-lari ke depan ke jalan nggak pakai baju. Itu orang tua harus menjaga, karena ada kalanya yang namanya orang-orang pelaku maksiat itu, predator anak itu, lihat begitu itu juga menjadi bagian dari sesuatu yang merangsang mereka melakukan kejahatan. Betul, anak kita tadi itu kan nggak salah orang yang pikirannya orang yang itu tadi yang predator anaknya. Iya, tapi kan kemudian kalau dalam Islam itu pencegahan itu ya, satu sisi ada hukum menutup aurat, ada hukum menundukkan pandangan, dua-duanya dilakukan. Gak terus iya kan, satunya buka, gak satunya itu buka, ayo diler, lalu kemudian seperti mengundang orang untuk melihat, tapi yang satunya disuruh gak boleh lihat, sudah mbak undang-undang untuk lihat kok. Jadi itu sesuatu yang dua-duanya dilakukan begitu ya. Bagaimana ketika keluar kamar mandi, berganti pakaian dan seterusnya. Lalu juga diajarkan menjaga pandangan. Ghadul basar, ada hukum tentang ghadul basar Mas Isa. Ghadul basar itu, satu, tidak melihat aurat, dua, melihat selain aurat tapi tanpa syahwat. Nah, jadi kalau sudah meskipun lihat bukan aurat tetapi kemudian pandangannya itu sudah pandangan ladzah, pandangan yang menikmati, itu juga berarti harus segera dialihkan. Ya, meskipun misalnya lihatnya itu hari ini tuh kan contohnya yang ekstrim yang akhir-akhir ini kan, yang mulanya netizen atau misalkan fans K-popers itu mulanya itu mengidolakan wajah-wajah Korea gitu ya, K-popers, K-pop idol. Ketika kemudian ada perang Palestina Israel itu, Zionis itu kan kemudian muncul sosok laki-laki, kemaskulinan dari para mujahidin. Nah, mereka sebut terhamas-hamas. Padahal kan wajahnya kan nggak kelihatan. Tetapi daya tarik itu tidak harus kemudian dalam bentuk melihat wajahnya, gitu kan ya? Iya kan? Nggak harus ya. Nggak harus. Itu kan tertutup. Abu Ubaidah itu kan tertutup. Tetapi apa kemudian komentar-komentar kalau anda baca itu? Itu kan sesuatu yang kemudian mengarah kepada menikmati kemaskulinannya tadi. Ini benar-benar cowok, ini benar-benar nikahi saya, culik saya. Kalau saya diculik saya tidak mau pulang, nggak begitu kan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa berarti di situ seandainya itu kemudian di dunia nyata, meskipun yang kita lihat itu misalkan ya bukan aurat, ini laki-laki di depan kita, hanya gundulnya saja dari belakang. Tapi kalau kemudian pandangan kita sudah mulai maksudah, tertuju menikmati, kayaknya ini sangat maco. Punggungnya, dadanya sebidang tanah apa gitu, misalkan begitu ya, dan seterusnya, berarti itu nggak menundukkan pandangan, harus segera dialihkan gitu ya. Terus kemudian berikutnya ada juga hukum tentang waktu aurat. Anak-anak itu kalau di rumah ketika memasuki kamar orang tuanya itu mulanya kan tidak harus izin kalau dia masih anak-anak ya. Kalau orang dewasa ya harus izin ketika masuk ke kehidupan khusus tadi. Tetapi kalau anak-anak itu wajib hanya pada 3 waktu. 3 waktu. Kalau dia mau masuk ke kamar orang tuanya, di 3 waktu itu wajib dia meminta izin. Kenapa nih? 3 waktu itu nanti di Al-Ahzab ayat 13 ya, di situ ya. Jadi yang pertama adalah sebelum sholat subuh. Nah, sebelum sholat subuh. Lalu yang kedua tengah hari ya, tengah hari ketika orang mau beristirahat siang itu, dan setelah sholat isya waktu mau tidur malam. 3 itu kalau anak mau masuk ke kamar orang tua harus dengan izin gitu. Kemudian kita sampaikan tentang batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang boleh itu dalam rangka ta'awun, kerjasama dalam apa? Kebaikan, ketakwaan ya. Kalau misalkan keperluannya itu, sekarang saya langsung contohkan realnya, misalkan karena ada beberapa kasus yang nanya ke saya juga, ada kasus-kasusnya itu misalkan belajar kelompok.
Iya. Nah, anaknya berangkat dari rumah belajar kelompok pamitnya. Tapi sampai di sana kan masing-masing itu belajar kelompok dan bawa pasangannya masing-masing. Iya. Ke rumah temannya yang kosong, nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa. Izin belajar kelompok berakhir dengan mojok masing-masing dengan pasangannya. Di situ orang tuanya tahu karena anaknya menuliskannya dalam buku harian gitu ya. Ya, jadi itu tadi menunjukkan anak tadi nggak ngerti. Yang pertama, kalau kemudian dia dikasih pemahaman yang benar, modal yang benar, dia akan tahu bahwa betul belajar kelompok itu diantara kepentingan atau hajah yang sifatnya syar'i, betul. Ya, berarti memang boleh. Tapi kalau kemudian itu dilakukan di tempat khusus, nah, tempat khusus kan itu hayatul khos, yang masuknya kan harus dengan izin. Maka tidak boleh kalau hanya mereka berdua saja, ya kan? Harus kalau si perempuan ini harus dengan orang ketiga atau dengan mahram. Nah di situ kalau misalkan dia atas nama belajar kelompok tapi masuk ke kamar temannya, gitu ya, itu sudah haram, nggak boleh begitu loh. Kalau boleh itu misalkan di tempat yang sifatnya publik. Di situ mungkin ada orang tuanya, ada kakak ibu, ada pembantunya yang berseliweran, itu dibolehkan kalau seperti itu. Tapi kalau kemudian masuk di sifatnya itu kamar, itu kan berarti sudah masuk kholwat tadi, ya kan? Nggak boleh mojok tadi itu. Bahkan itu bisa menjadi aktivitas mendekati zina nanti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga memperkenalkan kepada anak tentang masa balik gitu ya, tanda-tanda balik. Nah itu juga itu bahasan fikih. Nah ini kan saya keburu-buru karena nggak nututi waktunya ini ya. Ya itu nanti saya kira mungkin akan dibahas secara rinci ya Mas Ishak ya. Tapi sebenarnya semuanya prinsipnya itu berbasis usia sesuai dengan kebutuhannya. Contoh misalkan begini ya. Misalkan kalau saya punya anak laki-laki umur 8 tahun. Kalau tentang bagaimana pertanyaan tentang dari mana dia berasal gitu ya. Saya itu lahir dari mana? Oh dari ibu, mulanya dulu dari bentuknya bayi itu dibesarkan dari sel sekian, bahkan rinci itu mulai dari sel telur, sel sperma bertemu jadi zigot kemudian membelah diri. Itu kan hari ini anak-anak itu sudah ngerti itu. Bisa kita punya alat-alat atau video ataupun peraga apapun yang bisa kita pakai menerangkan. Dia ngerti betul bagaimana perkembangan sampai bayi sampai lahir gitu kan ya. Nah, dia tahu bahwa itu sel telur itu punyanya ibu, sel sperma punyanya para bapak gitu kan ya, dan mereka itu kemudian akhirnya bisa punya anak karena mereka menikah. Mungkin pahamnya baru di situ. Nah, karena pada waktu itu pertanyaannya memang sebatas itu. Jadi di antara indikator berbasis usia itu misalkan mulai kapan saya sampaikan kalau misalkan di situ tuh mulai ada pertanyaan, mulai ada keingintahuan, berarti ya itu sudah saatnya untuk disampaikan. Dan justru ketika informasi seputar organ-organ seksual termasuk juga reproduksi itu disampaikan oleh guru atau oleh orang tuanya dalam bentuk penjelasan yang sifatnya ilmiah lebih dulu ketimbang ketika kemudian dia mengakses informasi itu dalam bentuk yang sifatnya itu sudah konten yang sifatnya itu rangsangan seksual gitu ya, maka akan lebih membuat anak itu tadi itu bisa aman dengan paparan-paparan informasi-informasi yang berkaitan dengan organ-organ seksual atau aktivitas seksual ketika sebelumnya dia sudah dapat informasi itu dengan cara yang ilmiah. Gitu. Penjelasannya itu ini ilmu, ini sains, ini kaitannya dengan kamu melakukan amal, membersihkan organ reproduksimu dan seterusnya. Jadi ketika itu disampaikan tanpa ada rasa tabu, khawatir dan seterusnya, maka Anda juga akan bisa mendudukkannya biasa gitu ya. Saatnya nanti sesuai tumbuh kembangnya dia akan mulai ada ketertarikan pada lawan jenis dan seterusnya. Nanti itu bisa mendudukkan, akan keluar pertanyaan baru yang lain. Kan gitu kan ya. Nah, jadi nanti di situ dikasih jawaban. Termasuk kalau sekarang ini misalkan contohnya anak saya itu mulai bertanya begini. Kan sel sperma itu diproduksi di testis gitu. Dia kan udah tahu organ-organ itu ya. Sel telur itu di ovarium, dia udah tahu itu. Lah bagaimana kok bisa nembus itu? Gitu. Nah, itu pertanyaannya kayak gitu, misalkan bapaknya itu sel sperma kok bisa nembus sampai ke perut ibunya, itu gimana nembus ke sel? Pertanyaan-pertanyaannya. Nah, contohnya. Tapi karena ketika misalkan itu, oh ini yang bertanya anak saya umur 7 tahun, umur 8 tahun, dia belum ada keperluan untuk tahu itu. Itu nanti akan Umi jawab nanti gitu ya. Sekarang belum perlu itu. Waktunya, hanya dikasihkan gambaran. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan kemampuan anak Pikiran memahami anak. gitu Iya, ya. iya. Mungkin Baik. itu dulu ya Mas Ishak ya. Iya. Agak terburu-buru ini ya. Iya, Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sudah langsung ditutup atau bagaimana ini? Monggo langsung ditutup. Langsung ditutup aja ya. Mohon maaf kalau kemudian ada hal-hal yang terlalu agak cepat untuk kemudian kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Semoga Allah melindungi anak-anak kita, generasi kita semua dari perilaku seks yang menyimpang, dari aktivitas zina dan juga berbagai macam pergaulan yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Semoga Allah jaga kemuliaan dan kehormatan anak-anak kita dan kita semua. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.